Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Iya, Kali baik. ini, oh iya, ya baik. Kali ini kami akan membuat sebuah podcast yang menjawab jawaban UTS Hukum Ekonomi Internasional. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami yang menggerotakan saya, Angga sebagai moderator. Kemudian ada teman-teman saya, ada Abe, ada Kunti, Halo, ada halo. Fafa, ada Gebi, ada Geri, ada Bagus, ada Bere, ada Semi. Nah, oke, mungkin kita langsung saja masuk ke pertanyaan nomor satu. Eh, Yaitu jelaskan yang mungkin akan dijelaskan oleh Semi dan saya. Ya, silakan mungkin dari Semi dulu. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan nomor satu, mungkin akan lebih baik itu menjelaskan dari liberalisme terlebih dahulu ya. Jadi di sini konteksnya itu liberalisme itu adalah teori yang menjelaskan keadaan di mana walaupun dunia itu hubungan antara negara di dunia internasional itu anarkis, itu tetapi negara-negara itu tetap dapat hidup dengan damai dan membentuk masyarakat satu dengan yang lainnya. Dalam teori liberalisme ini sendiri ada tokoh bernama Thomas Kahn yang menganggap juga bahwa terdapat tiga aspek, yaitu bentuk pemerintahan demokratis, interdependensi ekonomi antar negara, serta hukum dan organisasi internasional, di mana ketiga aspek ini dapat mengatasi dilema keamanan yang ada pada sistem internasional yang anarkis ini. Ketiga aspek ini juga disebut sebagai Kantian Triangle, di mana ketiganya itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dan akan membawa dunia itu menjadi eternal peace atau perdamaian abadi begitu. Kemudian ada juga liberal institusionalisme. Di sini poin utamanya itu sudah bukan lagi keamanan, tetapi mencari cara bagaimana agar negara-negara dan aktor-aktor internasional itu dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya ya. Tentu saja kerjasama internasional yang dimaksud ini adalah ketika negara-negara yang berdaulat itu dapat mengikuti satu kebijakan, satu aturan yang jelas, dan mereka itu dianggap akan mencapai tujuan kolektif mereka itu sendiri. Tetapi tentu saja dalam kooperasi internasional atau kerjasama internasional ini terdapat halangannya, yaitu ketidakpercayaan atas satu sama lainnya antara pihak-pihak internasional, mungkin akibat kurangnya informasi yang didapatkan mengenai satu dengan yang lainnya juga. Di sini liberalisme institusionalisme menganggap bahwa organisasi internasional itu dapat hadir untuk menghilangkan halangan informasi dan ketidakpercayaan tersebut. Mungkin boleh lanjut ke latar belakang GATT dari Angga. Ya, selanjutnya saya masuk ke latar belakang GTT. Masih dari kompas.com. GATT atau yang disingkat General Agreement on Tariff and Trade merupakan perdagangan multilateral yang mengatur tentang aturan-aturan pelaksanaan perdagangan internasional. Dalam perkembangannya, GATT telah berhasil menjadi forum resmi antara pemerintah dunia untuk membahas masalah dan solusi perdagangan internasional. GATT didirikan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang kacau mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja sama mengatasi krisis internal. Selain itu, latar belakang GTT juga dipengaruhi oleh kemauan negara-negara di dunia untuk menurunkan perdagangan bebas internasional. GTT sendiri resmi terbentuk melalui kesepakatan 23 negara anggota pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss. Sebenarnya, nama awal dari GATT adalah ITO atau yang disingkat atau kepanjangan dari International Trade Organization, yang dalam pengesahannya sebagai organisasi dunia, ITO tidak disetujui oleh sidang Senat di Amerika Serikat. Situasi ini berlangsung cukup lama, dan di sisi lain organisasi industri juga terus harus berjalan hingga kemudian ITO ini resmi berganti nama pada tahun 1955 dan memiliki jumlah anggota sebanyak lebih dari 128 negara. Selanjutnya Semi. Oke, jadi untuk menjelaskan kaitan liberalisme untuk menganalisis berdirinya GATT sebagai solusi untuk mengatasi Perang Dunia II, mungkin jadi di sini liberalisme itu menganggap GATT sebagai sesuatu yang positif, di mana dia itu menjadi fondasi institusional yang legal dalam mengatur kegiatan perdagangan internasional gitu. GATT pun itu dapat menjadi forum di mana negara-negara dapat bertukar satu informasi dengan yang lainnya dan juga menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam konteks perdagangan internasional. Ini tuh merupakan bentuk di mana halangan kerjasama internasional itu yaitu ketidakpercayaan itu dapat diselesaikan oleh GATT. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat contoh pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh GATT, misalnya seperti Kennedy Round dan juga Tokyo Round, di mana pertemuan-pertemuan ini negara itu menjadi saling mengerti akan kemauan dan juga halangan dari masing-masing pihak yang dari GATT itu mengenai aspek dalam perdagangan internasional. Terakhir ada juga di mana GATT ini berpartisipasi dalam interdependensi ekonomi dari Kantian Triangle ya. Jadi
Tentu saja dengan negara-negara berpartisipasi di GATT ini akan terbentuk interdependensi ekonomi. Jadi seandainya mereka itu ada tendensi untuk perang, tentunya mereka itu akan rasional dan berpikir kalau misalnya tentu mereka itu akan kehilangan banyak dengan berperang, atau kehilangan banyak ini yang dimaksud adalah interdependensi ekonomi itu. Disinilah GATT itu secara tidak langsung berperan dalam menjaga perdamaian dan mencegah terjadinya kemungkinan perang dunia selanjutnya. Begitu. Oh, begitu ya Semi untuk penjelasannya. Jadi kalau saya boleh tarik sebuah kesimpulan tarik kerelevansian antara studi kasus dari latar belakang GTT menggunakan perspektif liberalisme yang menganggap bahwa organisasi internasional itu penting dan diperlukannya Kantian Triangle untuk mencapai perdamaian. Maka dalam hal ini liberalisme memandang GTT itu sebagai suatu yang positif, di mana GTT ini menjadi forum tukar informasi, forum penyelesaian masalah, serta jadi pertimbangan sebelum melakukan perang. Betul ya, Sem? Betul. Oh iya, mantap. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 2 yang mungkin boleh langsung dijelaskan oleh Bagus dan Giri. Silakan. Oke, thank you Angga. Sekarang aku akan ngejelasin tentang perbedaan pandangan dan pendekatan AS dan European Community terhadap subsidi terlebih dahulu. Untuk poin pertamanya, AS di sini cenderung berfokus dalam memperkuat larangan subsidi ekspor dengan menghilangkan uji perbandingan harga dan mengupayakan untuk menempatkan beberapa pembatasan internasional pada subsidi domestik atau produksi dengan dampak negatif terhadap perdagangan internasional. Sedangkan EC di sini memposisikan dirinya dalam memperhatikan kebijakan AS terkait larangan subsidi ekspor, di mana meningkatnya upaya untuk proses countervailing measures di AS, dan khususnya tentang fakta bahwa di bawah hukum AS yang berlaku saat itu, countervailing measures dapat dikenakan hanya setelah penentuan subsidi tanpa penyelidikan apapun tentang kerugiannya. Lalu untuk perbedaan kedua, berdasarkan Subsidies and Countervailing Duties Code, menyatakan bahwa bea penyeimbang tidak boleh melebihi jumlah subsidi. Dalam memodifikasi UU-nya, AS menolak saran tersebut. Undang-undang AS justru menetapkan bahwa jika ditemukan adanya subsidi dan kerugian, akan dikenakan bea penyeimbang pada barang dagangan tersebut yang jumlahnya sama dengan jumlah subsidi bersih. Sebaliknya, EC dalam Peraturan Dasar tentang Dumping dan Subsidi menekankan bahwa jumlah bea penyeimbang tidak boleh melebihi besaran subsidi yang ditetapkan, melainkan lebih sedikit jika jumlah yang lebih rendah itu cukup untuk meminimalisir kerugian. Nah, supaya lebih mudah dimengerti, misalkan harga domestik di negara pengimpor adalah 90, maka biaya yang dikenakan bagi eksportir negara A adalah 100. Dan subsidi bersih yang diberikan oleh negara A adalah 15, sehingga harga yang didapatkan di negara pengimpor adalah 85. AS sebagai negara pengimpor akan mengenakan bea penyeimbang sebesar 15, membawa harga kembali ke 100. Sedangkan untuk komunitas Eropa sendiri mungkin mengenakan bea penyeimbang sebesar 10 atau 11, terutama jika kerugian tersebut didefinisikan dalam hal efek depresi pada harganya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Giri. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan Amerika dan European Community terhadap dumping. Nah, untuk perbedaan yang pertama, WTO sendiri menetapkan 54 tindakan anti-dumping pada semester pertama tahun 2008, yang jika dibandingkan dengan tahun 2007 mengalami kenaikan 6%, yaitu sebesar 51 tindakan. Selama pertengahan tahun 2008, sekitar 311 dari 85 investigasi baru yang diajukan oleh negara-negara maju selama periode tersebut berlangsung bisa dilihat bahwa AS memiliki concern lebih terkait kebijakan anti-dumping dibandingkan dengan EC, di mana hal tersebut dapat terlihat melalui jumlah investigasi kasus yang diajukan. Berdasarkan data yang didapat, AS telah mengajukan sekitar 12 kasus, sedangkan EC masing-masing negaranya hanya mengajukan sekitar 10 kasus. Untuk perbedaan kedua, berkaitan dengan penentuan margin dumping, berkaitan juga dengan penjualan pasar, di mana pasar domestik yang tidak memadai dalam praktek Amerika Serikat, penjualan negara ketiga adalah titik perbandingan yang dianggap sesuai jika volume penjualan tersebut dimaksudkan setidaknya 5% dari penjualan ke Amerika Serikat, dan kondisi pasar di negara ketiga tersebut dapat dibandingkan. Sedangkan untuk EC dan beberapa negara lainnya lebih menekankan constructed value, berdasarkan teori bahwa tidak dapat dengan mudah ditentukan apakah penjualan ke negara ketiga tersebut termasuk pada kategori dumping. Dan untuk perbedaan yang terakhir, yaitu ekonomi non-pasar di bawah peraturan Komunitas Eropa, ketika jelas bahwa produk suatu negara termasuk ekonomi non-pasar atau terencana terpusat. Nah, komisi memilih negara pengganti berdasarkan ekonomi pasar yang produsennya tunduk pada penyelidikan yang sama, atau bisa juga negara lain di mana produk yang serupa sedang diproduksi.
Tidak seperti Amerika Serikat yang menentukan negara pengganti berdasarkan tingkat pembangunan yang sebanding, baik itu dari produk nasional bruto per kapita atau kriteria ekonomi makro lainnya. Jika komisi menemukan negara pengganti yang sesuai, maka harga domestik negara tersebut untuk produk yang bersangkutan akan menjadi harga yang diatribusikan ke negara non-ekonomi pasar untuk tujuan penyelidikan dumping. Begitu Angga kira-kira jawabannya. Terima kasih untuk Bagus dan Gary untuk jawabannya. Jadi kalau saya buat simpulkan, untuk subsidi Amerika cenderung untuk memajukan kepentingan perdagangan di atas kepentingan negara lainnya, berbeda dengan EC yang juga mempertimbangkan aspek kerugian, seperti dalam penentuan countervailing, measure, dan biaya penyeimbang. Sedangkan untuk dumping, berdasarkan intensitasnya, AS lebih concern terhadap kasus anti-dumping dibanding EC terbukti dari AS yang lebih mudah untuk memutuskan tindakan dumping dan pertimbangan negara penggantinya. Bukan begitu? Bagus dan Giri? Betul banget Angga. Bener banget. Oh, mantap. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke nomor 3. Oke, langsung aja Abe dan Adam. Oke, makasih Angga. Jadi dalam hukum ekonomi internasional itu ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatiin. Yang pertama ada prinsip standar minimum atau minimum standards, di mana kewajiban negara untuk sedikitnya memberikan jaminan perlindungan terhadap pedagang atau pengusaha asing serta harta miliknya. Lalu yang kedua ada prinsip perlakuan yang sama atau identical treatment yang dikenal juga dengan istilah reciprocity yang terdapat dalam suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Prinsip ini terdapat dalam preambul GATT dan berlaku untuk perundingan tarif yang didasarkan atas timbal balik dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lalu yang ketiga ada prinsip perlakuan nasional atau national treatment. Prinsip ini terdapat dalam pasal 3 GATT di mana produk dari suatu negara yang diimpor dalam negara tersebut harus diperlakukan sama seperti produk-produk dalam negeri dan berlaku juga untuk segala bentuk pajak dan pungutan lainnya. Selain itu juga berlaku terhadap perundang-undangan, pengaturan, dan persyaratan hukum yang mempengaruhi penjualan, pembelian, distribusi, dan penggunaan produksi dalam pasar dalam negeri. Dan juga memberikan perlindungan atau proteksi terhadap kebijakan administratif atau legislatif. Lalu yang keempat ada prinsip dasar Most Favored Nation atau MFN. Prinsip ini terdapat dalam pasal 1 GATT di mana suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif dan semua anggota terikat untuk memberikan negara lainnya perlakuan yang sama dalam kebijakan ekspor-impor yang menyangkut biaya-biaya lainnya dan juga mensyaratkan suatu negara harus memberikan hak kepada negara yang serupa kepada negara ketiga. Lalu yang kelima ada prinsip menahan diri untuk tidak merugikan negara lain. Perjanjian internasional mengenai masalah ekonomi mengakui adanya kewajiban pada negara untuk tidak menimbulkan beban ekonomi terhadap negara lain karena adanya kebijakan ekonomi domestik negara lain. Lalu yang keenam ada prinsip tindakan pengaman. Karena perjanjian internasional dirasa terlalu membebani negara, sehingga dibuat klausul penyelamat atau disebut juga safeguards dan escape clause, di mana klausul ini memberikan kemungkinan penanggalan suatu kewajiban tertentu bagi suatu negara, biasanya pada negara berkembang atau miskin. Nah, dari beberapa prinsip-prinsip yang disebutkan, mana sih prinsip yang paling penting? Mungkin bisa dijelaskan sama Adam. Iya, jadi dari semua prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional yang sudah disebutkan oleh AB tadi, menurut kami itu kan yang paling penting itu adalah prinsip dasar Most Favored Nation atau MFN yang diaplikasikan pada GATT. Jadi kenapa dia penting? Karena dia itu mengadopsi kebijakan perdagangan internasional yang berdasarkan prinsip non-diskriminatif. Jadi dia itu mengadopsi equal treatment untuk member state-nya, mau dia negara dunia pertama, mau dia negara dunia ketiga itu semuanya sama. Dan itu juga, kebijakan tersebut itu mengacu pada pengurangan atau penghilangan restriksi kuantitatif ataupun kuota tarif. Jadi prinsip-prinsip ini itu bisa meningkatkan efisiensi ekonomi yang berdasarkan pada asas comparative advantage,
dia itu jadi bisa meningkatkan free trade antara anggota-anggota membernya. Jadi prinsip MFN ini juga bisa menstabilkan dan juga mengurangi cost dalam pemeliharaan sistem perdagangan multilateral. Jadi tarif gimana caranya? Menyetarakan tarif itu membuat cost perdagangan itu berkurang dengan memastikan negara asal ekspor atau impornya, yang juga pada akhirnya itu meningkatkan efisiensi ekonomi antar member state. Kurang lebih buat nomor 3 itu aja, nggak segitu aja. Oke, terima kasih Adam dan Nabi untuk jawabannya. Kalau saya boleh simpulkan dari beberapa prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional seperti minimum standards, identical treatment, national treatment, MFN, dan lain-lain, yang paling penting adalah MFN karena penting untuk melihat bagaimana kebijakan perdagangan internasional harus didasarkan prinsip non-diskriminatif dan untuk stabilisasi untuk pemeliharaan sistem perdagangan multilateral ya. Iya. Iya, betul. Oke. Betul. Nah, oke baik. Terima kasih untuk jawabannya. Kita langsung mulai aja masuk ke pertanyaan nomor 4. Silakan untuk pertanyaan nomor 4, Fafa dan Bele. Oke, jadi untuk nomor 4 ya, 3 ronde perundingan yang menurut kita tuh paling berpengaruh, yaitu ada pertama Kennedy Round, yang kedua itu ada Tokyo Round, dan yang ketiga itu ada Uruguay Round. Jadi untuk yang Kennedy Round ini, kenapa sih dia cukup berpengaruh? Yaitu pertama dia menghasilkan JATT Anti-Dumping Agreement yang seperti yang kita ketahui sekarang sampai saat ini ya di WTO tuh masih dipakai. Dan yang kedua tuh dia juga menghasilkan pengurangan tarif yang cukup besar pada saat itu ya, yaitu sebesar 1/3 hingga 2/3 dari pajak impor yang dikenakan kepada negara-negara industri maju. Tetapi perlu juga untuk digarisbawahi bahwa peran dari negara-negara berkembang saat ini belum terlalu terlihat. Untuk poin menariknya bisa dijelaskan oleh Bella. Oke, jadi pada putaran ini itu bermula terbentuk masyarakat ekonomi Eropa, makanya Amerika Serikat khawatir produknya akan ditutup dari pasar Eropa. Makanya pada waktu itu, Presiden Kennedy itu mendesak pengesahan Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962. Setelah undang-undangnya disahkan, maka dibuat putaran baru yang tadi didesak untuk membicarakan perdagangan multilateral, yang mana putaran baru itu dinamai Kennedy Round. Nah, putaran ini menarik karena tingkat partisipasinya itu meningkat hingga lebih dari 60 negara. Makanya nggak heran bahwa pada putaran ini banyak pembicaraan yang semakin meluas seiring dengan minat publik. Topik yang dibahas juga meluas dari pemotongan tarif tradisional hingga aturan perdagangan baru seperti anti-dumping. Next, Fafa. Oke, selanjutnya untuk yang Tokyo Round, dia itu cukup berpengaruh karena pertama, dia itu merupakan upaya pertama untuk mengatasi halangan perdagangan di luar tarif. Jadi di sini dia menghasilkan non-tarif measures yang di dalamnya tuh mengandung subsidies dan countervailing duties. Dan yang kedua dia juga merevisi JTT Anti-Dumping Code agar lebih seperti yang versi barunya itu lebih mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang. Dan di luar itu dia juga menghasilkan pengurangan tarif yang jauh lebih besar lagi, yaitu sebesar 155 miliar US dollar saat itu, yaitu di tahun 1977. Nah, untuk poin menariknya bisa dijelaskan lagi oleh Bel. Ya, pada putaran ini tuh pembicaraan sempat gagal, terutama dalam mengatasi reformasi mendasar dalam perdagangan dan pertanian. Tapi putaran ini menariknya adalah dia melibatkan lebih banyak lagi partisipasi, yaitu dengan mencapai 102 negara dan melihat lebih luas pada aturan perdagangan seperti yang sudah dijelaskan oleh Fafa tadi. Selanjutnya. Oke, untuk putaran yang terakhir yaitu Uruguay Round, dia tuh juga gak kalah ini ya penting, karena dia tuh berdampak pada munculnya WTO sekarang, yaitu karena saat itu ya ada pertimbangan bahwa JATT ini enforcing power-nya cukup lemah, jadi dibutuhkan kerangka kelembagaan tunggal yang bisa mengatur dan memastikan negara-negara yang terlibat itu di dalam perdagangan internasional itu mengikuti peraturan yang sama. Maka dari itu
eh, seiring dengan runtuhnya Uni Soviet juga, maka dikumpulkanlah dukungan yang cukup besar untuk pembentukan WTO. Dan mungkin satu poin yang juga perlu dilihat di sini yaitu dampaknya ya untuk negara-negara maju cukup ini ya, mereka lebih mudah untuk terintegrasi karena mereka sudah memiliki sistem manufaktur yang cukup efisien, tetapi untuk negara-negara yang berkembang masih membutuhkan proses yang cukup lama, bahkan setelah WTO dibentuk gitu ya, untuk benar-benar gimana sih mereka bisa mengejar negara-negara yang lain. Selanjutnya untuk yang poin menariknya ya bisa dijelaskan oleh Bel. Nah, Uruguay Round ini kan berlangsung cukup lama ya, sampai 7,5 tahun. Yang sampai akhirnya di mana putaran ini tuh menjadi negosiasi perdagangan terbesar yang pernah ada dengan 123 negara yang ambil bagian. Namun akhirnya hingga 15 Desember 1993, satu persatu masalah ini bisa diselesaikan dan negosiasi akses pasar pun selesai. Lebih lagi, Uruguay Round ini telah berhasil membawa reformasi terbesar dalam sistem perdagangan dunia. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa hal yang menarik terlihat dari masalah dan penundaan yang sempat terjadi, ternyata justru mendatangkan manfaat, yaitu memungkinkan beberapa negosiasi untuk maju lebih jauh, seperti dalam hal pelayanan dan kekayaan intelektual. Serta tadi yang sudah disebutin oleh Fafa juga, bahwa serta terjadinya satu fenomena yang penting, yaitu terbentuknya WTO itu sendiri. Gitu. Oh, ya terima kasih kepada Bel dan Fafo nih jawabannya. Jadi pada intinya dia ini menghasilkan peraturan dari WTO sekarang yang mampu mengatasi halangan perdagangan di masa-masanya dalam peraturan tarif. Kemudian yang menarik adalah dari masa ke masa partisipasi negara itu semakin meningkat sehingga menghasilkan WTO. Betul ya? Ya. Iya. Nah, oke, terima kasih. Mungkin kita langsung lanjut aja ke soal terakhir. Ini soal yang menurut saya cukup susah dan rumit ya, karena berkaitan dengan hitungan. Ya mungkin rumit karena bagi saya nggak bisa hitungan. Lanjut aja mungkin ke Kunti dan Gaby untuk jawabannya. Silakan. Oke, Angga, terima kasih. Oke, sebelumnya kita masuk ke hitung-hitungan yang kata Angga susah nih. Aku bakal menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana rumusan leveling of the peak ini bisa muncul. Nah, jadi leveling of the peak ini terjadi di Kennedy Round dan diajukan oleh European Economic Community sebagai solusi kekhawatiran Amerika Serikat mengenai barrier of trade industri lokal Amerika Serikat ke Eropa, karena harus menghadapi perbedaan tarif di Uni Eropa itu. Nah, menurut catatan GATT, formula leveling of the peak ini berbasis pada asas resiprositas. Nah, letak asas resiprositas itu di mana? Jadi, itu terjadi karena adanya harmonisasi tarif antara tarif Amerika Serikat dengan tarif eksternal umum European Economic Community yang dibentuk bukan atas pemotongan linear yang setara, tapi karena adanya pergerakan ke bawah ke target yang telah ditentukan. Nah, makanya dalam formula leveling of the peaks ini, Lowenfeld menjelaskan bahwa pihak-pihak yang ada dalam perjanjian harus terlebih dahulu menentukan target angka tarif dan kemudian memotong biaya sesuai dengan perbandingan tarif awal dengan tarif angka target. Next slide. Nah, ini adalah rumus yang dipakai. Nah, sebelumnya untuk mempermudah penghitungan, kami akan menyingkat beberapa istilah jadi untuk mempercepat penghitungan. Yang pertama, persentase tarif awal kita singkat jadi persentase TA, persentase target angka tarif menjadi persentase TAT, kemudian persentase selisih tarif jadi persentase ST, dan kemudian persentase pemotongan jadi persentase P. Nah, untuk mencari tahu pengurangan tarif ini dibagi jadi 3 tahap. Yang pertama, kita harus lihat selisih tarifnya dulu. Jadi untuk mencari selisih target itu digunakan rumus persentase TA dikurangi persentase TAT. Kemudian yang kedua kita akan melihat tentang persentase pemotongan. Persentase pemotongan itu dengan menghitung persentase ST dikali 50% atau persentase ST dibagi 2. Nah, angka 50% ini dapat dari mana sih? Jadi 50% itu berangkat dari asumsi Lowenfeld, di mana semua pihak negara itu istilahnya udah setuju lah untuk melakukan pemotongan dengan persentase 50%.
Nah, setelah itu kita lanjut ke tahap ketiga untuk melihat tarif setelah pemotongan dengan cara menghitung persentase P dibagi persentase TA dikali 100, dan semuanya dilakukan bertahap ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang paling ditakuti anak-anak HI, yaitu hitung-hitungan yang akan dilakukan oleh Kunti. Oke, kita lanjut ke hitung-hitungan ya. Oke, kita mulai dari Indonesia. Kan rumus sudah dijelaskan tadi oleh Gaby, dan kita akan menggunakan semua rumus itu untuk menghitung semuanya. Jadi kalau kita mulai dari Indonesia, sebentar. Kalau kita mulai dari Indonesia, berarti untuk persentase TA-nya akan berupa 35, yang kemudian akan dikurangi dengan 20, dan itu akan menghasilkan 15. Nah, 15 ini akan masuk di rumus sebelahnya, yaitu pemotongan, persentase pemotongan. 15 akan dikali 50%, dan hasilnya akan menjadi 7,5. 7,5 ini akan bergeser juga menjadi 7,5, dibagi dengan 35, dan akan dikali 100 dan akan menghasilkan 1,4. Jika dilakukan ke Azerbaijan, berarti untuk persentase TA akan menjadi 40, dikurangi dengan 20, akan menjadi 20. 20 ini akan dimasukkan sini dan kali 50% menjadi 10. 10 ini akan bergeser ke sini dan dibagi dengan 40. Hasilnya akan berupa 25. Dan untuk yang arti di sini akan 50 dan 20, hasilnya akan menjadi 30. 30 ini akan dikali dengan 50%, yang akan menghasilkan 15. Nah, 15 ini akan bergeser, dibagi dengan 50, yaitu persentase TA, kali 100, dan akan menghasilkan 30. Itu cara penghitungannya. Dan ini hasil penghitungan untuk Seychelles dan Liberia. Maka jika dimasukkan ke dalam tabel soal, hasilnya akan menjadi seperti ini. Begitu saja, teman-teman. Nggak susah kan? Oh, baik, terima kasih. Tadi Kunti untuk penjelasannya. Ya ternyata pas saya lihat susah gampang sih ya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih ya untuk partisipasinya teman-teman. Terima kasih juga kepada Mas Tristam yang sudah boleh mendengarkan. Semoga podcast dan materi yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Oke, kita tutup saja ya. Terima kasih semua. Bye-bye. Oke, terima kasih semua.